Sejarah HIV atau AIDS. Pada tahun 1981 dilaporkan kasus pertama AIDS di dunia. Pada awal tahun 1982, sebelum menemukan agen penyebabnya, Center for Disease Control and Preventive telah mengembangkan definisi kasus AIDS dengan dasar diagnosis adanya suatu penyakit yang cukup mengindikasikan adanya imunodefisiensi seluler pada seseorang tanpa penyebab yang diketahui. Virus penyebab AIDS diidentifikasi oleh Luc Montagnier pada tahun 1983 yang awalnya diberi nama Love lymphadenopathivirus, dan pada tahun 1984 Robert Gallo menemukan virus penyebab AIDS yang saat itu diberi nama HTLV-3. Pada tahun 1984, istilah AIDS-related complex diciptakan untuk menggambarkan gejala imunodefisiensi yang dikenali seiring dengan peningkatan frekuensi risiko seseorang untuk terkena AIDS. Secara umum, AIDS sejak itu didefinisikan sebagai diagnosis laboratoris adanya infeksi HIV ditambah infeksi oportunistik. Berikutnya, batasan. 1. Pengertian HIV/AIDS. AIDS adalah kependekan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired berarti diperoleh, bukan diwariskan. Imun atau kekebalan mengacu pada sistem kekebalan tubuh. Deficiency atau kurangnya berarti kekurangan. Syndrome berarti penyakit kumpulan gejala, bukan gejala spesifik. Jadi, AIDS berarti mengumpulkan gejala akibat kurang atau lemahnya sistem kekebalan tubuh tercipta setelah kita lahir. Sedangkan HIV adalah atau yang sering disebut dengan Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan menyerang sel darah putih yang disebut sel CD4, yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh pria ataupun wanita. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan berbagai gejala penyakit akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi HIV. Kedua, tahapan HIV/AIDS. Fase pertama, usia infeksi adalah 1-6 bulan sejak infeksi HIV. Ciri-ciri yang terinfeksi tidak terlihat, bahkan melakukan tes darah. Fase kedua, usia infeksi 2-10 tahun setelah infeksi HIV. Dalam fase kedua, orang positif HIV dan tidak menunjukkannya gejala penyakit. Fase ketiga, gejala pertama penyakit mulai muncul. Belum diundang sebagai gejala AIDS. Gejala yang terkait adalah keringat berlebih di malam hari, diare terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening yang persisten. Fase keempat, ini sudah dalam tahap AIDS. AIDS baru dapat didiagnosis setelah sistem kekebalan tubuh sangat berkurang. Beberapa penyakit yang disebut infeksi terjadi oportunistik atau TBC, infeksi paru-paru yang menyebabkan pneumonia, dan masalah pernapasan. Faktor penyebab HIV atau AIDS. Yang pertama, aktivitas seksual yang tidak aman. Virus penyebab HIV rentan terhadap infeksi menular seksual, kebanyakan melalui seks vaginal, penis ke vagina, dan seks anal, penis ke anus. Hubungan seksual merupakan penyebab utama HIV dan AIDS karena kegiatan ini memungkinkan cairan tubuh yang mengandung virus seperti air mani, cairan anus, dan cairan vagina dapat berpindah dari orang sakit ke orang sehat. Yang kedua, penggunaan jarum yang tidak steril. Salah satu penyebab yang erat kaitannya dengan epidemi HIV di Indonesia adalah penggunaan jarum suntik bekas untuk obat-obatan terlarang. Jenis narkoba yang biasa dikonsumsi melalui suntikan antara lain kokain dan methamphetamine atau sabu-sabu. Jarum yang digunakan oleh orang lain meninggalkan bekas darah sehingga virus penyebab HIV bisa bertahan hidup di jarum suntik selama kurang lebih 42 hari setelah kontak awal. Yang ketiga, transfusi darah. Infeksi HIV dapat terjadi ketika seseorang menerima donor darah dari orang yang hidup dengan HIV, namun kemungkinan penyebaran ini cukup rendah karena saat ini pendonor darah harus dites HIV dan infeksi lainnya terlebih dahulu.
Dampak HIV atau AIDS. Yang pertama, kecemasan. Rasa tidak tenang tentang penyakit yang diderita, perkembangan dan pengobatannya. Yang kedua, depresi. Merasa sedih, rendah diri, putus asa, merasa bersalah, dan tidak berdaya. Yang ketiga, merasa terisolasi dan berkurang dukungan sosial. Merasa tidak diterima keberadaannya oleh keluarga dan orang lain. Yang keempat, merasa khawatir dan takut bila ada orang yang mengetahui penyakit yang dideritanya. Yang kelima, merasa khawatir dengan biaya perawatan atau pengobatan, khawatir kehilangan pekerjaan, pengalaman hidup selanjutnya, dan transportasi. Keenam, merasa malu dengan adanya stigma sebagai penderita AIDS, penyangkalan terhadap kebiasaan seksual. Yang ketujuh, penyangkalan hidup riwayat penggunaan obat-obat terlarang. 5 cara untuk mencegah penularan HIV, dikenal dengan konsep A, B, C, D, E, sebagai berikut. Yang pertama, A. Abstinence, artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua, B. Be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, C. Kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat, D. Drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Yang kelima, E. Education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Individu dapat mengurangi risiko infeksi HIV dengan membatasi paparan faktor risiko. Berikutnya, pengendalian HIV atau AIDS. 1. Meningkatkan deteksi dini kasus HIV. 2. Meningkatkan cakupan dan mempertahankan pengobatan ARV dan pengobatan kronis. 3. Perluas akses pemeriksaan CD4 dan viral load yang termasuk deteksi dini ke layanan sekunder terdekat, meningkatkan jumlah pasien HIV yang masuk dan bertahan dalam pengobatan ARV secepat mungkin melalui sistem rujukan pasien atau rujukan sampel penelitian. 4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pendampingan klinik rumah sakit. 5. Merekomendasikan agar pemerintah daerah mengurangi beban biaya terkait layanan tes dan pengobatan HIV atau AIDS. Kesimpulan, AIDS didefinisikan sebagai diagnosis laboratoris adanya infeksi HIV ditambah infeksi oportunistik. Tentunya penyakit HIV/AIDS memiliki faktor penyebab, yaitu aktivitas seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik tidak steril, dan transfusi darah. HIV/AIDS menimbulkan dampak yang sangat luas dan serius bagi si penderita. 5 cara untuk mencegah penularan HIV dikenal dengan konsep ABCDE. Pengendalian HIV/AIDS dapat dilakukan dengan meningkatkan deteksi dini kasus HIV, meningkatkan cakupan dan mempertahankan pengobatan ARV dan pengobatan kronis. Rekomendasi. Yang pertama, pemerintah sebaiknya mengkaji dalam melaksanakan program upaya dan pengendalian penyakit menular, yaitu HIV/AIDS, dan memberikan arahan kepada para tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan upaya dan pengendalian HIV/AIDS. Yang kedua, penanggulangan HIV/AIDS untuk setiap lapisan masyarakat supaya ditinjau kembali pasca kenaikan jumlah pengidap HIV/AIDS. Yang ketiga, perlu pemantauan secara signifikan untuk mengetahui secara pasti faktor-faktor yang berkaitan dengan peningkatan HIV/AIDS.